Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kembali lagi sama Ibu ya. Dalam mata pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Mengenai apa? Yaitu mengenai Islam dan lingkungan hidup. Nah, Islam dan lingkungan hidup itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena kita sebagai Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya lingkungan, sangat menjaga yang namanya kebersihan. Ingat bahwasannya kebersihan sebagian dari iman. Manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah yang sepatutnya menjadi contoh, yang sepatutnya menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian Islam diturunkan ke bumi itu sebagai pedoman. Pedoman apa? Pedoman bahwasannya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai penyebab kerusakan lingkungan serta kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penyebab itu sendiri. Di sini ada 3 penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Hayo, yang di sini yang buang sampah sembarangan siapa? Yang buang sampahnya itu nggak dibakar ataupun dikubur siapa? Ataupun ada yang buang sampahnya di sungai? Nah, itu paling nggak boleh ya. Itu namanya membuang sampah sembarangan. Yang kedua ada menebang pohon. Nah, tebang pohonnya bukan kayak kita di sini, tebang pohon depan rumah 1 biji itu bukan, tapi menebang pohonnya itu di hutan lindung atau hutan yang memang diperuntukkan untuk menjaga udara sekitar. Kemudian ada yang ketiga, banyaknya polusi udara. Polusi udaranya itu dari apa sih, Bu? Apa dari motor yang dodot-dodot tiap hari pagi pulang itu ke kebun? Apa kayak gitu? Apa yang gimana sih, Bu? Nah, jadi polusi udara ini disebabkan oleh salah satunya itu polusi udara karena kendaraan. Kemudian ada yang namanya polusi udara karena aktivitas pabrik. Ada juga yang namanya polusi udara karena oksigen kita ini sudah tidak sehat lagi dari pabrik itulah. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kerusakan yang dapat terjadi akibat dari penyebab kerusakan lingkungan itu sendiri. Yang pertama, yang paling sering terjadi yaitu banjir. Nah, alhamdulillah di daerah kita ini kan daerahnya masih sangat terjaga ya. Jadi banjir itu tidak terjadi. Kita juga di bawah pegunungan, jadi banyak pohon-pohon yang menyerap air ketika hujan. Namun apa jadinya kalau misalnya di daerah yang memang sudah perkotaan, tidak ada pohon pula, buang sampahnya sembarangan, itu banjirnya marak sekali terjadi. Bahkan banjir itu disebabkan oleh manusia-manusia sekitar itu sendiri dari membuang sampah sembarangan. Misalnya ada 1 orang yang buang sampah sembarangan selama bertahun-tahun, maka sampahnya itu akan mengendap ke dasar sungai. Kemudian dari sanalah banjir itu dapat terjadi. Kenapa? Karena sungai itu mengalami pendangkalan. Jadi ketika hujan turun, sungainya itu nggak bisa lagi membendung air dari hujan itu. Jadinya dia melebar kemana-mana dan terjadilah yang namanya banjir. Kemudian di sini ada tanah longsor. Nah, tanah longsor ini disebabkan oleh menebang pohon. Kurangnya pohon di sekitar pinggiran-pinggiran sungai ataupun di sekitar pinggiran tebing yang memang tebing ya. Jadi pohon itu udah ditebang semua, nggak ada lagi yang namanya penahan tanah, nggak ada lagi yang bisa yang namanya itu menahan hujan. Kan kalau tanah itu dikasih hujan dia akan lembek. Kemudian setelah dia lembek itu dia akan runtuh dan terjadilah yang namanya longsor. Makanya itu kita nggak boleh yang namanya menebang pohon. Yang ketiga ada polusi udara berlebih. Nah, polusi udara ini disebabkan yang kata Ibu tadi dari aktivitas pabrik, dari yang namanya polusi udara oleh kendaraan. Nah, itu jadi penyebab terjadinya polusi udara. Jadi udara yang ada di sekitar kita ini udah nggak sehat, udah nggak baik yang namanya dihirup oleh manusia itu.
Kemudian yang 4 itu ada lingkungan kumuh. Nah, lingkungan kumuh dari mana, Bu? Kumuh itu kayak mana, Bu? Jadi lingkungan kumuh itu adalah lingkungan yang jorok ya, Nak ya. Jadi misalnya kalau misalnya pernah lihat kan di rumah ada TV kan? Nah, jadi ada tuh yang namanya orang demo-demo nggak mau digusur, tapi kenyataannya lingkungannya sendiri kumuh, berdirinya di samping sungai, menghambat sungai itu berjalan dengan baik. Nah, itulah yang menyebabkan banjir. Nah, itu juga yang disebut dengan lingkungan kumuh. Kemudian di sini Ibu menjelaskan yang namanya 3R. Yang pertama ada reuse, yang kedua ada reduce, dan yang ketiga itu ada recycle. Jadi reuse itu artinya menggunakan kembali, sedangkan reduce itu mengurangi, dan recycle itu mengolah kembali. Menggunakan kembalinya seperti apa, Bu? Misalnya nih, Pipit ke sekolah bawa bekal, kemudian pasti bawa minum kan? Nah, minumnya itu udah disiapin sama bundanya. Minumannya itu diwadahin sama wadah yang bisa digunakan kembali. Artinya tidak seperti yang kita beli-beli di warung ataupun di kantin sekolah yang habis minum dibuang. Nah, itu namanya menggunakan kembali. Jadi kita bisa hemat yang namanya plastik. Kemudian yang reduce itu mengurangi. Nah, dari contoh Pipit tadi yang bawa minum pakai botol minum sendiri, itu termasuk mengurangi sampah plastik. Kemudian yang ada yang namanya recycle, mengolah kembali. Nah, mengolah kembali itu seperti tugas minggu lalu kan kita pernah yang namanya mengolah kembali sampah menjadi barang yang berguna, menjadi barang yang terpakai. Itu yang disebut dengan mengolah kembali. Misalnya kemarin itu kita ubah cup minuman yang 1000-an itu, yang ale-ale, teh gelas, power app, itu kita ubah menjadi yang namanya kantong ataupun tempat bunga ataupun yang lain. Nah, itu yang namanya mengolah kembali. Kemudian kita beralih lagi ke lingkungan. Ke lingkungan kali ini kita akan bahas yang namanya biotik dan abiotik. Biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Kita makhluk hidup bukan, manusia makhluk hidup bukan. Nah, jadi biotik itu merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya sendiri ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kita beralih ke kawannya abiotik. Ada apa? Ada abiotik. Jadi abiotik itu komponen yang terdiri dari makhluk mati. Misalnya apa, Bu? Misalnya batu di jalan-jalan itu termasuk dengan abiotik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami itu merupakan lingkungan hidup yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah berupa jadi. Manusia bisa nyiptain danau? Tidak. Manusia bisa nyiptain laut? Tidak. Jadi itu yang disebut dengan lingkungan alami. Sedangkan lingkungan buatan itu merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia atau dari makhluk hidup, seperti lahan pertanian ataupun waduk, itu kan dibuat oleh manusia. Itu disebut dengan lingkungan buatan. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan mengenai motivasi. Motivasi itu, Nak, ada dua. Ada dari dalam dan ada dari luar. Dari dalam dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadi kita ada keinginan untuk, dari hati nurani ada keinginan untuk menjaga lingkungan. Dari dalam hati kita nih, misalnya, nggak mau lagi lah buang sampah sembarangan, nggak mau lagi lah tebang-tebang pohon, nggak mau lagi lah misalnya inilah, itulah, itu termasuk ke dalam motivasi dari diri sendiri atau motivasi dari dalam. Sedangkan motivasi yang disebabkan oleh orang lain itu disebut motivasi dari luar. Misalnya Ibu menjelaskan kepada Pipit, nah ini loh bahayanya buang sampah, ini loh kalau kita jaga lingkungan bakalan sehat. Nah, itu termasuk dari motivasi orang lain. Dengan Ibu ngoceh panjang ini, nanti Pipit bakalan sadar bahwasannya, oh iya, nggak boleh buang sampah,
Oh iya, nggak boleh ini, bener kata ibu. Jadi harus disiplin, sampahnya kalau nggak dikubur ya dibakar, kalau nggak digunakan kembali atau diolah kembali. Itu namanya motivasi dari luar atau dari orang lain. Oke, wah udah mau 30 menit ya. Jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Nah, ibu ada pesan buat kalian semua, yaitu sebagai manusia, kita harus menjaga lingkungan dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik, kemudian mengolah kembali sampah yang ada. Jadi, paham semuanya? Oke, jadi cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.